Halo, perkenalkan nama saya Gunawan Budi Utomo. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, kali ini video pembelajaran ini tentang bab 1 yaitu estimasi titik. Eh, Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Matematika semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan tahun 2000 tahun ajaran 2014-2015. Nah, langsung saja tentang estimasi titik. Apa itu estimasi titik? Estimasi titik itu dibagi menjadi tiga, yaitu metode ini. Yang pertama MLE, Moment, dan Bayesian. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang MLE. Nah, apa itu MLE? MLE adalah singkatan dari MLE adalah singkatan dari maksimum likelihood estimation atau estimasi untuk meningkatkan maksimumnya, untuk memperoleh maksimumnya. Nah, apa itu MLE? Nah, MLE itu adalah suatu metode untuk memperoleh penaksir theta sedemikian rupa sehingga dapat membuat maksimum fungsi likelihoodnya atau kemungkinan maksimum. Jadi fungsi dari metode MLE ini dia untuk mencari penaksir tetanya dengan mencari likelihood estimation maksimumnya, maksimum likelihoodnya. Uh, itu misalkan X adalah suatu variabel yang berasal dari suatu populasi. Jadi X-nya itu variabel dari suatu berasal dari satu populasi dengan fungsi kepadatan f x dengan parameter theta. Jadi fungsi kepadatan jadi fungsi kepadatannya itu adalah fx dengan parameter theta. Nah, fungsi kepadatan itu sebetulnya banyak sekali. Contohnya yaitu normal, distribusi Poisson, distribusi binomial, gamma, beta, dan yang satu Bernoulli. Nah, sebetulnya masih banyak, hanya yang terkenal itu 6 itu. Nah, itu gamma, beta, Bernoulli, binomial, normal, 6 itu. Lanjut, di mana theta parameter yang tak diketahui. Jadi tetanya itu parameter yang tidak diketahui. Nah, biasanya likelihood estimation, maximum likelihood estimation itu bisa ditulis nih. Nah, L ini maksudnya L theta sama dengan F X1, X2 sampai dengan Xn dengan parameternya theta. Nah, eh, materi peluang, dalam materi peluang itu ini bisa ditulis dengan F X1 dengan parameter theta, F X2 dengan parameter theta, F sampai X, X N dengan parameter theta. Nah, antara X1, X2 sampai dengan Xn itu harus independen atau saling bebas. Maksudnya itu contohnya gini. Misalnya dalam populasi kita ambil sampel si A. Si A kita ambil sampel untuk kita teliti. Kemudian kita ambil si B. Nah, antara si A dan si B itu harus saling independen, tidak saling, misalnya tidak saling kenal, tidak saling berteman, atau ya tidak saling kenal, itu maksudnya harus saling bebas. Nah, agar tidak bingung, kita langsung masuk ke latihan soal saja. Kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soalnya itu berbentuk gimana? Nah, kita ambil dari buku Statistik Matematika ini, yaitu dari Pak Dr. Suparman MSI DEA. Nah, beliau itu adalah dosen saya yang mengampu mata kuliah ini, nah, di Fakultas
di fakultas kami beliau adalah seorang dekan. Nah, langsung saja kita ambil contoh 1.3. Nah, ini 1.3. Variabel random X berdistribusi Poisson. Nah, berdistribusi Poisson. Tadi kan distribusi ada banyak. Yang terkenal 3. Nah, kali ini berdistribusi Poisson dengan parameter theta. Jika fungsi probabilitasnya berbentuk fx dengan parameter theta sama dengan e pangkat negatif theta kali x pangkat xi per atau dibagi x faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya saya tulis saja. Nah, tadi soalnya itu berdistribusi Poisson. Berdistribusi Poisson. Nah, berdistribusi Poisson itu f x dengan parameter theta e pangkat negatif theta dikali theta pangkat x dibagi x faktorial. Nah, ini maksudnya x faktorial. Nah, ini berdistribusi Poisson. Nah, dalam soal itu kita disuruh ngapain? Nah, soalnya adalah carilah penaksir untuk theta. Kita mencari penaksir untuk theta. Penaksirnya untuk theta dengan metode kemungkinan maksimum atau dengan metode ini. Jadi sebetulnya soal satu ini bisa diselesaikan dengan 3 metode. Tapi untuk yang pertama kita menggunakan metode MLE terlebih dahulu. Nah, untuk metode MLE atau kemungkinan maksimum. Metode kemungkinan maksimum. Nah, langkah pertama jawab. Nah, ini ya. Lagi. Tadi berdistribusi Poisson. Nah, penyelesaian. Penyelesaiannya adalah L theta sama dengan f x dengan parameter theta. Nah, f x dengan parameter theta. Nah, tadi f-nya tadi berbentuk apa? Ternyata tadi berbentuk distribusi Poisson. Nah, kita ganti saja. Kita ganti. Nah, maaf ada yang kurang ini. Jadi ini sebetulnya ada di depannya ada pi-nya. I dari 1 sampai n f x theta. Jadi di depannya tadi sebetulnya ada ini maksudnya kalau sigma, bedanya ini dengan sigma, kalau sigma itu penjumlahan. Kalau pi ini dia perkalian. Jadi contohnya gini. Kalau sigma xi dari 1 sampai 3 misalnya. Dari 1 sampai 3. Kalau kita ganti ini yang 1 berarti kan ini sama dengan x 1 ditambah x2 ditambah x3 karena dia sampai 3. Nah, bedanya kalau yang pi itu tadi misalnya dari 1 sampai 3, misalnya di sini xi juga dia tahu bedanya. Kalau ini perkalian, jadi x1 dikali x2 kali x3, jadi tahu bedanya. Nah, langsung saja. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini tadi berdistribusi Poisson. Nah, berdistribusi Poisson tadi itu masih ingat? Nah, kita tulis I dari 1 sampai N. Distribusi Poisson tadi E pangkat negatif theta kali theta pangkat ya. Melanjutkan yang tadi. Nah, itu kita sampai penyelesaian soal yang berdistribusi Poisson. Nah, kita lanjutkan. Fx tadi berdistribusi Poisson. Nah, berdistribusi Poisson tadi itu E
pangkat negatif theta dikali theta pangkat xi dibagi x faktorial. Nah, ingat yang tadi tentang ini, kalau P itu perkalian, kalau misalnya kita ganti I-nya itu X, I-nya itu kita ganti angka 1, kalau kita ganti angka 1, jadinya E pangkat negatif theta pangkat X I X1 dibagi 1 faktorial. Nah, dikali, kalau 2 berarti E pangkat negatif theta X2 2 faktorial. Nah, sampai N E pangkat negatif theta pangkat X2 EXN dibagi N faktorial. Nah, dibagi N faktorial. Kalau ini kita gabungkan, bisa ditulis begini. Bisa ditulis sama dengan E pangkat negatif N theta. Kenapa N theta? Karena ini 1, 2 sampai sebanyak N. Kalau pangkat kalau digabungkan menjadi perkalian, jadi E pangkat negatif N dikali theta sigma dari I sampai dari I 1 sampai N XI. Kenapa berubah menjadi ini? Karena ini ada banyak. Jadi kalau pangkat itu dijumlahkan dibagi N faktorial, atau ini pakai perkalian. Kalau perkalian pakai pi tadi, pi dari I sama dengan 1 sampai N I 1 sampai N X I faktorial. Nah, jadi itu tadi. Kita baca. Nah, sampai sini dilanjutkan. Jadi bentuknya L theta sama dengan E pangkat N theta sigma dari 1 sampai N XI dibagi pi dari 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini tadi saya perbesar. Nah, dengan aturan MLE, dalam aturan MLE itu kita bisa menggunakan len atau seperti logaritma. Jadi kita kedua ruas kita len. Jadi hasilnya jadi gini. Len L theta itu sama dengan len ini semua. Len E pangkat negatif N theta kali theta pangkat sigma I dari 1 sampai N XI dibagi pi I dari 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini menjadi ini. Jadi kedua belas kita lenkan. Nah, seperti sifat logaritma, kalau perkalian dia nanti menjadi jumlah. Kalau dibagi dia menjadi pengurangan. Jadi sifatnya seperti dalam logaritma. Jadi ini nanti menjadi ini tetap ya, len L theta sama dengan len E pangkat min N theta ditambah ini len theta pangkat sigma I dari 1 sampai N XI dikurangi yang bawah, yaitu len I dari 1 sampai N XI faktorial. Nah, sampai sini lanjut. Oke, lanjut saja. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian ada aturan lagi
Setelah sampai tahap ini, kedua ruas kita turunkan. Nah, kalau diturunkan itu nanti sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah ini turunan dari jadi diturunkan terhadap theta itu dia sama dengan 0. Dia sama dengan 0. Jadi ini kedua ruas kalau diturunkan nanti sama dengan 0. Nah, langsung saja. Nah, langsung saja yang ini. Kita turunkan. Ini nanti sama dengan 0. Jadi ini. Jadi yang ini kita turunkan saja. Kita turunkan. Nah, sebelum diturunkan kita ini ubah dulu. Seperti len, maksudnya ini. Kalau len E pangkat N negatif N. Nah, ini bisa sama dengan ini ke depan. Yaitu N len E. Nah, jadi ini bisa sama dengan ini. Nah, jadi yang lain juga. Jadi sama dengan len ini tadi menjadi negatif N theta len E ditambah ini tadi. Jadi ini ke depan ya. Sigma I dari 1 sampai N len theta. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi yang ini tadi. Len I dari 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini tadi diturunkan sama dengan 0. Nah, sesuai yang saya cakapkan tadi, ini diturunkan sama dengan 0. Diturunkan terhadap theta. Nah, ingat, diturunkan terhadap theta. Nah, untuk yang suku pertama ada tetanya, ada ini. Jadi kalau diturunkan terhadap theta menjadi N. Nah, menjadi negatif N. Nah, menjadi sebelumnya nih len E itu sama dengan 1 karena E pangkat berapa itu 1. Jadi ini len E itu sama dengan 1. Jadi ini langsung saja ini diturunkan ke theta kan tinggal ini N theta ditambah. Nah, untuk suku yang kedua ada theta, ada len theta. Jadi kalau misalnya len X diturunkan terhadap X itu sama dengan super X. Kalau len theta berarti diturunkan terhadap theta sama dengan 1/theta. Jadi jawabannya yang ini sigma I dari 1 sampai N dibagi atau per theta. Nah, saya tulis lagi aja sama dengan sigma I dari 1 sampai N. Yang ini suku yang terakhir dia tidak ada unsur tetanya. Jadi kalau dia sebagai konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Jadi tinggal ini tadi. Nah, ini tadi sama dengan 0. Jadi theta plus sigma I dari 1 sampai N theta. Nah, jadi ini. Nah, sampai tahap ini ada pertanyaan? Oke, lanjut saja sampai tahap ini. Nah, ini kita tinggal kedua ras kita otak-atik biar nanti dapat hasilnya ya. Jika lagi pertanyaan tadi kan kita suruh mencari penaksir theta. Jadi nanti hasilnya itu theta sama dengan padahal tetanya di sini sama di sini. Nih, kedua ruas kita
ini kedua ruas kita tambahkan n theta. Jadi yang ruas ini kita tambahkan n theta, yang ruas sana juga kita tambahkan n theta. Nah, dapat n theta, negatif n theta tambah n theta kan 0. Nah, tinggal sini yang ruas sini sigma I dari 1 sampai n. Benar. Nah, ya. Sigma. Oh ya, nanti tadi pas di turunannya ternyata ini tadi pas di turunannya ada yang ini loh, yang sampai ini yang ini, yang di turunannya itu ternyata ini n beta itu ternyata kalau diturunkan dia betanya kan pangkat 1 tinggal 1. Jadi ini ternyata ada yang salah nih. Tinggal ini. Jadi tinggal negatif n ditambah sigma dari 1 sampai n theta sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita tambahkan n. Nah, sama dengan sigma dari I 1 sampai n bagi theta sama dengan n. Kedua ruas kita kalikan theta per n, didapat theta sama dengan sigma I dari 1 sampai n dibagi n. Nah, kenapa dipakai topi? Karena ini estimasi titik penaksiran. Jadi jawaban akhirnya adalah theta topi sama dengan sigma dari 1 sampai n dibagi n. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sama saya Gunawan Budi Utomo. Saya dari Universitas Ahmad Yani. Kita melanjutkan tentang bab 1, yaitu estimasi titik dengan menggunakan metode momen. Jadi tadi estimasi titik kan dibagi menjadi 3, yaitu estimasi MLE, metode likelihood estimation, yang kedua itu metode momen, yang ketiga itu metode Bayes-Simon. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode momen. Nah, apa itu metode momen? Metode momen itu andaikan X1, X2, Xn bebas dan berdistribusi identik. Nah, masing-masing dengan fungsi kepadatan F dengan masing-masing kepadatan F, X dengan parameter theta untuk suatu theta tertentu. Jadi fungsi kepadatan tadi itu kan ada yang terkenal ada 6. Sebetulnya banyak. Yang terkenal itu Bernoulli, binomial, normal, gamma, beta, yang satu Poisson. Nah, lanjut. Bila momen tersebut ada, maka metode penaksir momen dari theta 1, theta 2 sampai dengan theta r adalah jawaban dari persamaan mu k sama dengan mk, di mana k sama dengan 1, 2 sampai r. Jadi dengan k 1, 2 sampai r. Nah, ingat bahwa mu k sama dengan mu k sama dengan X pangkat k. Nah, jadi mu k itu ternyata sama dengan X pangkat k adalah ini tadi adalah momen populasi pusat ke k, sedangkan mk momen sampel pusat ke k. Jadi yang ini tadi itu adalah momen
populasi pusat ke K, sedangkan yang ini dari sampel pusat ke K. Jadi metode momen berusaha menyamakan R. Nah, dipahami ya. Jadi metode momen berusaha menyamakan R momen populasi yang pertama dengan R momen sampel yang pertama dan mengambil jawaban yang menghasilkan theta 1, theta 2 sampai theta R. Apabila jawaban ini ada, maka merupakan penaksir momen dari theta 1, theta 2 sampai dengan theta R. Nah, agar tidak menimbulkan persepsi lain dan agar tidak membingungkan, nah, mari kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini dari buku ini lagi, buku Statistik Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Contoh 1.5. Variabel random X berdistribusi eksponensial. Nah, berdistribusi eksponensial. Berdistribusi eksponensial itu berbentuk f x dengan parameter theta sama dengan 1 per theta e negatif x per theta. Nah, yang disebut dengan berdistribusi, melanjutkan yang tadi tentang estimasi titik. Nah, soal penyelesaiannya, jadi tadi metode momen. Nah, ini tadi berdistribusi binomial. Nah, soalnya adalah temukan penaksir momen dari parameter theta. Nah, terlebih dahulu kita cari EX-nya. EX-nya itu adalah EX sama dengan integral dari negatif theta sampai theta X fx dengan parameter theta dx. Nah, di integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Kita ganti X fx-nya kita ganti 1 per theta E pangkat. Nah, selanjutnya kita misalkan. Sampai sini kita misalkan. Misal Y sama dengan 1 per theta X. Jadi ini kita misalkan. Kalau misalnya ini Y, maka didapat dy per dx-nya sama dengan 1 per theta. Jadi ini kita turunkan mendapatkan itu. Kemudian ini kita ganti. Nah, kita ganti sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X. Nah, ini berubah menjadi Y. Nah, integral Y E pangkat negatif Y dy. Nah, jadi kita ubah. Yang ini tadi, ini sama dengan Y, ini sama dengan Y. Yang E pangkat ini, E pangkat min Y, karena ini sama dengan Y tadi. Kemudian didapat EX sama dengan integral theta dari 0 sampai negatif tak hingga Y
dy sama dengan, nah ada teori kalau ini, kalau integral, ada teori integral dari 0 sampai tak hingga y pangkat 2 pangkat tinggi dy itu bisa sama dengan R3. Nah, R3 itu sama dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian sekarang yang ini tadi, yang ini, kalau ini pangkat 2 sama dengan 2 faktorial, yang ini tadi cuma pangkat 1, jadi sama dengan ini faktorial, sama dengan theta faktorial. Sama dengan theta 1 kali 1 faktorial, atau sama dengan theta, atau sama dengan theta. Kemudian selanjutnya penaksir momen untuk theta diperoleh dengan menyelesaikan nya sama dengan 1/n. Ini sama dengan ini ini juga nah, itu sama dengan sigma 1/n sigma i dari 1 sampai n xi. Jadi ini kita sama dengan kan theta. Nah, didapat x sama dengan theta, sedangkan x-nya ini di sini, jadi 1/n sigma i dari 1 sampai n sama dengan theta. Jadi penaksirnya itu adalah theta tadi sama dengan sigma i dari 1 sampai n ini kurang xi dibagi n. Nah, jadi jawabannya adalah dari pertanyaan tadi. Nah, tadi soalnya temukan penaksir momen dari parameter theta. Jadi hasilnya adalah theta topi sama dengan sigma i dari 1 sampai n xi dibagi n faktorial. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.